Halo teman-teman semua. Kali ini, Story 3M akan membagikan alur cerita manhwa yang berjudul The Iron Blood Necromancer Has Returned. Baiklah, tak perlu berlama lagi, langsung saja kita simak videonya. Pada chapter sebelumnya, Kang Hyuk telah memanggil sebuah golem yang telah diteteskan dengan darahnya sendiri untuk memulai peperangan. Di sisi lain, Chanso yang beranggapan bahwa Kang Hyuk telah mati karena ledakan malah mendapatkan laporan jika ada pergerakan sebuah golem darah. Chanso yang mengetahui tentunya sangat kesal karena rupanya perpustakaan yang dirinya serang adalah jebakan dan serangannya itu jadi tidak ada yang berguna sama sekali. Chanso kemudian memerintahkan agar para hunter yang berada di sekitar ibu kota bahwa mereka kedatangan banyak golem darah di dekat Sungai Han. Karena Kang Hyuk sedang berdiri di jembatan Sungai Han, dirinya ingin agar mereka mengepungnya dan menyerangnya secara bersamaan. Sambil khawatir, Chanso berpikir untuk mengulur waktu dengan menggunakan para hunter, sementara itu dirinya harus memanggil beberapa orang untuk bersembunyi di tempat persembunyian. Di dekat perpustakaan Kang Hyuk, tampaknya En yang dirawat oleh Kang Min sedang disibukkan dengan mengatasi kebakaran di sana. Akan tetapi, tampaknya dia sangat terkejut dengan kedatangan sebuah tanaman yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Tanaman itu muncul seperti tidak akan pernah bisa layu atau terbakar, bahkan tanaman itu tumbuh dengan sangat cepat. Tampaknya, tanaman yang mekar di antara kobaran api itu adalah salah satu bangsawan yang berada di bawah perintah Kang Hyuk. Stella yang akhirnya bisa muncul di bumi tentunya berpikir sepertinya dirinya sudah bisa memulai peperangannya sekarang karena tuannya sudah memberikan tugas ini padanya. Bersamaan dengan itu, Stella merapalkan sebuah mantra necromancer di mana dia membuat sebuah ranting pohon yang mengeluarkan beberapa kepompong. Kepompong itu dengan sangat cepat tumbuh dan sekarang menjadi sebuah golem kayu dan tampaknya ini adalah salah satu kemampuan necromancer bawahan Kang Hyuk. Tentu saja, Stella langsung memimpin pasukan golem kayu untuk melewati kobaran api tersebut untuk memulai peperangan dengan manusia. Di dekat Sungai Han, tampaknya beberapa hunter sedang mencoba untuk mencegah para golem itu keluar dari Sungai Han dengan menetap di pinggiran sungai. Para hunter itu dengan semangat berteriak untuk menyerang golem darah, tapi setelah itu hanya terdengar suara teriakan mereka yang meminta tolong. Karena para hunter itu sudah mati, hal itu tentunya membuat kekuatan Kang Hyuk semakin bertambah karena dia sekarang membangkitkan para hunter itu menjadi undead-nya. Bersamaan dengan itu juga, Kang Hyuk memerintahkan agar undead-nya segera membangun tempat itu di sini. Dengan menggunakan tulang-tulang manusia, undead Kang Hyuk mulai membuat tempat yang dimaksud sebelumnya. Melihat dari wajahnya saja, bangunan yang akan dibangun oleh Kang Hyuk tampaknya sangat penting baginya. Tidak butuh waktu lama, Kang Hyuk akhirnya telah selesai membangun Tower of the Dead. Entah bagaimana tumpukan tulang bisa menjadi tumpukan beton, pokoknya gak usah dipikirin. Setelah memasuki tower, Kang Hyuk langsung disambut dengan sebuah tangan raksasa yang mengatakan mereka menyambut pemilik Tower of the Dead. Tanpa perlu bersusah payah, Kang Hyuk hanya tinggal menaiki tangan tengkorak tersebut dan dia langsung dinaikkan ke puncak tower seperti menaiki lift. Layaknya seorang Raja Hela, Kang Hyuk tampaknya telah menyiapkan singgasananya sendiri dan memimpin pasukannya untuk datang ke bumi. Akhirnya, sang Raja Necromancer duduk selayaknya seorang raja tanpa harus mundar-mandir dan seketika itu dia memerintahkan agar mereka semua segera bangkit. Hanya dengan sekali perintah saja, Tower of the Dead menyampaikan perintah tersebut ke segala penjuru dan membuat suara-suara menyeramkan terdengar sampai ke seluruh Korea. Dimanapun suara itu terdengar, tangan-tangan skeleton bermunculan dari dalam tanah dan membentuk sebuah bangunan serupa. Para hunter yang melihat pemandangan Tower of the Dead tentunya hanya bisa merasa ngeri dan terkejut karena bangunan itu dengan cepat muncul di dekat mereka. Kemunculan Tower of the Dead tentunya juga membuat para roh yang bergentayangan mulai berkumpul di sekitar menara tersebut. Tampaknya, karena para roh itu menjadi sumber kekuatannya, kepala tengkorak yang berada di puncak menara bisa mengeluarkan kekuatannya sesungguhnya. Kekuatan yang dimiliki oleh Tower of the Dead tampaknya adalah untuk membuat sebuah portal yang menghubungkan Hela dengan bumi. Para hunter yang berada di sana tentunya hanya bisa terkejut melihat pemandangan menyeramkan ini, ditambah lagi sepertinya ada sesuatu yang keluar dari portal. Tidak salah lagi, mereka adalah salah satu pasukan Kang Hyuk yang mulai menyusul untuk menginvasi bumi.
Pemimpin dari pasukan tersebut adalah Dulan Demerod yang merupakan salah satu pasukan dari Legion ke-6. Dari dalam tower, Kang Hyuk memerintahkan agar Demerod memimpin Legion ke-6 untuk menghancurkan mereka semua dan Demerod mengatakan baiklah tuanku. Sambil menyiapkan anak panahnya, Demerod mulai mengisi anak panahnya dengan menggunakan kekuatannya dan memburu para hunter yang datang. Akan tetapi, tembakan Demerod tampaknya dengan mudah dihindari oleh hunter yang berada paling depan. Karena merasa serangan Demerod dirasa tidak berbahaya, hunter itu tentunya bersiap untuk melakukan serangan balik padanya. Tanpa banyak omong kosong, hunter itu berlari mendekat ke arah Demerod, tapi dari belakang, tampaknya ada sebuah anak panah yang datang. Hanya dalam sekejap, hunter itu langsung terkena serangan telak tanpa bisa mengelak, bahkan tembakan itu tepat mengenai jantungnya. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah, rupanya anak panah Demerod mampu dikendalikan sesuka hati dan menyerang para hunter secara mengejutkan. Tidak butuh ratusan panah, hanya dengan satu panah saja Demerod bisa menghabisi beberapa hunter hanya dalam sekali serangan tanpa adanya yang meleset. Namun bersamaan dengan itu juga, Demerod mendengarkan ada seseorang yang mencoba untuk kabur dari Tuan Kang Hyuk. Orang itu menyuruh agar mereka semua segera berlari ke arahnya agar mereka bisa membuat rencana untuk mengalahkan Kang Hyuk. Melihat jika itu adalah Chayoyu, Demerod terasa jika ini adalah hari keberuntungannya karena orang yang sedang diburu oleh tuannya sedang berada di depannya. Tidak hanya Demerod saja, tetapi pasukan yang berada di bawahnya juga sangat bersemangat karena target perburuan mereka malah menampakkan dirinya sendiri. Di sisi lain, Blood Golem sedang menghancurkan kota yang berada di sekitar Sungai Han dengan jumlah mereka yang cukup banyak. Di samping itu juga, para hunter masih mencoba untuk menahan Blood Golem dengan berbagai macam sihir penyerangan agar golem darah itu segera mundur. Beberapa serangan para penyihir itu tampaknya hanya memberikan dampak kecil pada Blood Golem yang sebenarnya terbuat dari air itu. Namun karena para penyihir itu membuatnya kerepotan, golem darah itu meludahi salah satu penyihir dan membuatnya kesulitan untuk melihat. Seseorang kemudian datang sembari menanyakan apakah dia baik-baik saja, dan orang itu mengatakan jika Blood Golem itu sudah meludahinya dengan darahnya yang sudah terinfeksi. Penyihir itu meminta agar dia segera memberikan obat pemulihan padanya, dan orang tadi langsung memberikan obat pemulihan padanya. Namun baru saja membuka tutup botolnya, kepala penyihir itu sudah meledak terlebih dulu dan membuatnya tidak bisa diselamatkan lagi. Melihat kepala penyihir itu meledak dengan sendirinya, tentunya membuat beberapa orang kepanikan karena mereka juga terkena cipratan golem darah itu. Di tempat perlindungan darurat asosiasi, beberapa orang sedang menyaksikan kekacauan yang sedang dibuat oleh Blood Golem dengan membantai para hunter. Seseorang mengatakan jika dirinya sudah mengumpulkan semua orang penting untuk berlindung di sini, dan Chansung mengatakan kerja bagus. Feng Feng menanyakan kemana Chaoyu pergi, dan Chansung mengatakan katanya dia akan membalaskan dendam Kyoho, tapi sejak saat itu dia tidak bisa dihubungi. Feng Feng mengatakan apakah orang itu sudah menjadi bodoh, bukankah dia sudah tahu kalau balas dendam di dunia ini sama sekali tidak ada gunanya. Chansung mengatakan apakah dia tidak bisa menggunakan kekuatan monsternya tanpa adanya Chaoyu, dan Feng Feng mengatakan dirinya bisa mengatasinya sendiri, jadi sebaiknya mereka lihat bagaimana dia akan berguna nantinya. Chansung mengatakan kalau begitu situasinya jadi tidak terkendali, bahkan mereka saja sudah sangat kesulitan ketika bergabung melawan necromancer itu. Chansung mengatakan tempat ini sepertinya tidak akan bertahan lama lagi, jadi sebaiknya mereka segera mengungsi ke Kastil Gamnan bersama dengan orang-orang itu. Beberapa hunter tampaknya meragukan keputusan Chansung karena ingin berpindah ke Kastil Gangnam, terlebih dia membiarkan Yojimbo menduduki posisi ini. Para hunter itu mengatakan sepertinya kali ini tidak masalah mengikuti orang itu, dan Yojimbo mengatakan mereka bisa menyerahkan itu padanya. Chansung mengatakan dirinya memintanya untuk datang kemari bukan untuk menyalahkan dirinya, tapi Yojimbo mengatakan sepertinya dia sudah menunjukkan wajah aslinya. Yojimbo mengatakan karena Chansung sendiri sudah membuat situasinya seperti ini, bukankah seharusnya dia bertanggung jawab atas semua masalah ini? Chansung mengatakan kalau mereka semua memang memaksanya, dirinya sebagai ketua asosiasi akan menyetujui untuk membuka Gate of Hell di sini. Yojimbo mengatakan dirinya menghargai keputusannya, tapi bukankah tidak ada satupun gate di Korea Selatan yang siap untuk membukanya?
Chanso mengatakan kekuatan nekromancer Kang Hyuk sudah di luar nalar, jadi sesegera mungkin mereka harus segera menyelesaikan masalah ini. Chanso mengatakan mereka harus segera membuka Gate of Hell dan bekerja sama dengan iblis, dan Yojimbo menanyakan apakah dia sudah yakin dengan keputusannya itu. Melihat dari wajahnya, Chanso sebenarnya masih ragu-ragu, dan Yojimbo memberitahu jika dirinya bukan dari asosiasi, tapi sebagai masyarakat dari Black Wave. Sebagai seorang tentara bayaran, ketika Jepang pertama kali membuka gerbang neraka, banyak insiden yang tidak dipublikasikan dibandingkan insiden yang dipublikasikan. Yojimbo mengatakan banyak sekali kekacauan ketika membuka Hell of Gate, mulai dari iblis yang dikontrak terlalu kuat hingga memberontak dan keluar dari gate untuk mencari makanan. Chanso mengatakan bukankah dia sudah menyaksikan bagaimana Amerika dan Jepang berhasil membukanya. Jadi apakah Yojimbo bisa menebak apakah Kang Hyuk bisa dikalahkan menggunakan mereka? Yojimbo mengatakan daripada memberikan jawaban yang tidak pasti, dirinya akan mengatakan kalau opsi ini sangat berbahaya, dan Chanso mengatakan langsung saja ke intinya. Yojimbo mengatakan pertama-tama dia harus mendatangani kontrak dengan iblis, jadi tidak akan ada jalan keluar kembali setelah memutuskan untuk membuka Gate of Hell. Jika dia tidak berhasil membuat kontrak dengan iblis itu, maka dia akan mati atau mungkin dia akan memilih untuk bersembunyi selamanya dalam bayang-bayang ketakutan. Chanso mengatakan itu adalah harga dari kekuatan, terlebih dirinya lebih baik melakukan kontrak seperti itu daripada harus mati di tangannya Kang Hyuk. Yojimbo mengatakan sebagai tentara bayaran, dirinya sudah melihat banyak sekali kontraktor iblis, tapi semuanya tidaklah sempurna karena ada kelebihan dan kekurangannya. Yojimbo mengatakan para iblis seringkali menyamar menjadi seorang manusia ketika memasuki bumi, tapi seperti yang mereka tahu, Korea Selatan bagaikan benteng terakhir yang masih menolak untuk membuat Gate of Hell. Chanso mengatakan itu semua disebabkan oleh Kang Min, karena orang itu terlalu ketakutan jika ada orang lain yang melampaui dirinya ketika mendapatkan kekuatan baru. Chanso mengatakan itulah kenapa Kang Min selalu menolak usulannya, tapi Yojimbo mengatakan itu sekarang tidak penting karena mereka tidak bisa berbicara dengan orang mati. Chanso mengatakan kalau mayoritas dari mereka setuju, dirinya sebagai ketua asosiasi akan mengizinkan mereka untuk membuka Hell of Gate. Feng Feng mengatakan dirinya setuju karena mereka sedang berperang melawan Returner terkuat di bumi, jadi mereka lebih baik melakukan sesuatu daripada diam. Hal itu tentunya membuat beberapa hunter di sana ikutan setuju dengan pendapat Feng Feng, hingga membuat mayoritas di sana ingin membuka Hell of Gate. Chanso mengatakan karena mereka semua sudah setuju untuk membuka Hell of Gate, maka mereka sudah berada di perahu yang sama. Chanso menanyakan apakah ada syarat untuk pemanggilannya, dan Yojimbo mengatakan tanpa adanya teks sihir, mereka tidak akan bisa membukanya. Chanso tentunya langsung memberikan gulungan teks sihir pada Yojimbo sambil mengatakan kalau begitu lakukanlah. Chanso mengatakan dirinya mendengar jika membuka Hell of Gate bisa dilakukan di mana saja, jadi lakukan saja di sini sekaligus. Yojimbo mengatakan meskipun begitu mereka masih membutuhkan seseorang untuk bisa menggunakannya, dan Chanso mengatakan apa yang mereka butuhkan. Yojimbo mengatakan untuk memanggil Gate dibutuhkan seorang penyihir untuk membuat stigma darah, dan mereka setidaknya membutuhkan 4 orang penyihir. Feng Feng dan beberapa orang lainnya tentunya mengangkat tangannya, dan Yojimbo rasa ini adalah keberuntungan mereka. Yojimbo mengatakan kalau begitu mereka akan segera memulainya, jadi mereka harus menyiapkan seluruh mana mereka untuk membuka gate-nya. Selain itu, untuk stigma darahnya, Yojimbo memerintahkan agar mereka membuatnya di dahi dan pergelangan tangan mereka. Yojimbo mengatakan karena semua persiapannya sudah selesai, maka sudah waktunya bagi mereka untuk membuat lingkaran sihir Hell of Gate-nya. Namun sebelum mereka memulai ritualnya, tampaknya Chanso dan yang lainnya harus dikejutkan dengan sebuah guncangan yang sangat kuat. Seseorang menanyakan apa yang baru saja terjadi, tapi orang lainnya sendiri tidak tahu bagaimana bisa sebuah bunker merasakan guncangan sekuat ini. Yojimbo menanyakan apakah Chanso sengaja membiarkan pintunya terbuka agar Kang Hyuk bisa masuk kemari, tapi Chanso mengatakan dirinya tidak sebodoh itu. Chanso mengatakan bagaimana mungkin dirinya yang mencoba kabur dari orang itu malah menunjukkan di mana dirinya bersembunyi. Namun melihat dari arah layar pemantau, Chanso dan Yojimbo sendiri sangat terkejut dengan pemandangan yang sedang mereka lihat. Chanso beserta dengan yang lainnya tentunya kebingungan, karena drone yang mereka gunakan seharusnya sedang mengamati Kang Hyuk dari kejauhan.
Seseorang menanyakan bagaimana drone itu bisa didapatkan oleh Kang Hyuk, dan orang lainnya menanyakan apakah dia juga bisa mengetahui lokasi mereka bersembunyi. Sambil berbicara melalui drone, Kang Hyuk mengatakan dirinya berterima kasih karena mereka sudah memberitahu di mana saat ini mereka sedang bersembunyi. Yojimbo yang terkejut menanyakan apa yang sudah Chansu lakukan, dan Chansu sendiri mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa, tapi sepertinya Kang Hyuk sudah melakukan sesuatu pada drone-nya. Yojimbo menanyakan bagaimana bisa dia tahu bahwa mereka sedang bersembunyi di sini. Jelas-jelas sebuah mesin tidak akan bisa berbicara, tapi Chansu mengatakan kenapa dia bertanya padanya, padahal dirinya saja kebingungan. Kang Hyuk mengatakan dirinya bisa mengetahui banyak hal kalau dirinya menghidupkan perangkat mereka. Jadi mereka sendirilah yang membocorkan informasi ini dengan menerbangkan drone-nya untuk memantaunya. Seseorang menanyakan apakah dia menghancurkan dan menghidupkan kembali drone yang terbuat dari sihir itu, dan Feng Feng mengatakan itu masuk akal, terlebih itu mirip dengan cara dia menghancurkan bangunan untuk membuat sebuah golem. Feng Feng rasa jika prinsip penggunaan necromancer Kang Hyuk juga berlaku pada teknologi, dan Chansu merasa ini sungguh sial. Yojimbo berpikir kalau dirinya tidak berhati-hati, dirinya juga akan ikutan mati, terlebih teks sihir Hela of God ini adalah barang dagangan yang selalu berharga. Yojimbo berpikir dengan gulungan sihir ini, dirinya bisa mendapatkan banyak hal, jadi apakah dirinya harus mengkhianati mereka dan kabur melewati pintu darurat? Akan tetapi, tampaknya Feng Feng dengan berani bertanya, apa yang sebenarnya diinginkan oleh Kang Hyuk, sampai-sampai menghancurkan Korea Selatan seperti ini. Dalam pikirannya, Feng Feng melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana Kang Hyuk membantai orang-orang, dan menghancurkan distrik Seoul di Gangbuk. Feng Feng tahu bahwa Kang Hyuk bukanlah necromancer biasa karena dia mampu mengendalikan banyak sekali kekuatan meskipun dia hanya seorang diri. Feng Feng lebih memilih untuk mencari kesempatan melakukan kompromi daripada melawan monster itu, bahkan meskipun nantinya dirinya harus dipaksa untuk tunduk. Apapun yang terjadi, Feng Feng rasa lebih baik jika dirinya berada di bawah komando necromancer itu daripada mempertaruhkan nyawanya, tapi masalahnya dirinya tidak tahu apakah Kang Hyuk akan menerimanya. Mendengar perkataan Feng Feng barusan, Kang Hyuk mengatakan apakah dia yakin masih tidak tahu apa yang dirinya inginkan. Sambil menunjukkan tatapan mengintimidasinya, Kang Hyuk mengatakan keinginannya sangatlah simpel sekali, karena dirinya hanya menginginkan kematian mereka semua. Orang paling belakang mengatakan negosiasi dengan monster itu tidak akan berhasil, karena iblis itu datang ke dunia ini hanya untuk membunuh mereka semua. Feng Feng menyuruh agar orang itu segera diam saja, karena dari tadi dia hanya bersembunyi ketakutan, bahkan tidak mencoba mengambil kesempatan apapun untuk keluar dari situasi ini. Feng Feng mengatakan dirinya menyadari tujuan Kang Hyuk datang kemari adalah karena adiknya, dan seseorang yang sudah mati tidak akan pernah bisa hidup kembali. Feng Feng mengatakan dirinya tidak pernah terlibat dalam rencana untuk menyingkirkan Kang Min, tapi Chansu mengatakan omong kosong, bukankah dia juga menyetujui untuk menyingkirkan Kang Min? Feng Feng mengatakan dirinya ingin melakukan negosiasi. Jika dia mau menerima tawarannya, dirinya akan membantunya untuk mendapatkan kembali tubuh saudaranya itu. Yojimbo mengatakan dasar sialan, apakah dia bermaksud untuk membicarakan tubuh Kang Min yang sudah mati sebagai alat negosiasi? Feng Feng mengatakan Yojimbo seharusnya lebih tahu daripada siapapun, karena dia adalah orang yang menukar tubuhnya Kang Min, lalu menjualnya ke kelompok Black Wave. Yojimbo tentunya semakin kesal dengan Feng Feng karena dia membocorkan soal dirinya yang menjual tubuh Kang Min kepada anggota Black Wave. Yojimbo yang panik tentunya mengatakan jika perkataan Pak Tua itu tidak benar, sebab dirinya di sini hanyalah orang yang dijadikan sebagai kambing hitam. Yojimbo mengatakan kebenaran yang sebenarnya adalah dirinya melakukan semua ini bukan karena atas kehendaknya sendiri, bahkan semua orang di sini sudah tahu. Yojimbo mengatakan kalau dia penasaran siapa yang pertama kali mengusulkan semua ini, maka presiden asosiasi adalah dalang dibalik usulan penjualan tubuh Kang Min. Yojimbo mengatakan awalnya dirinya menolak untuk melakukan hal itu karena tidak manusiawi, tapi orang itu terus memaksanya untuk menjualnya, dan Chansu yang mulai dikambing hitamkan tentunya tidak terima dengan tuduhan ini. Namun ketika Chansu sedang mencoba untuk menggunakan kekuatannya untuk mengancam yang lainnya, Feng Feng malah mengeluarkan kekuatan sihirnya terlebih dulu. Beberapa penyihir lainnya tampaknya juga ikutan untuk mengeluarkan kekuatan sihirnya, entah untuk tujuan apa mereka mengeluarkannya. Chansu menanyakan apa yang sedang mereka coba lakukan, dan Feng Feng mengatakan mereka semua akan mati di sini jika mereka hanya diam saja dan tidak melakukan apapun.
Feng Feng mengatakan tidak peduli entah dirinya dihancurkan oleh necromancer itu atau dihancurkan oleh orang lain. Dirinya rasa ini adalah keputusan yang tepat. Melihat Chansu yang semakin marah, Feng Feng mengatakan seharusnya Chansu sebagai presiden asosiasi bisa mengatasi situasi ini dan marah karena hal sepele seperti ini tidak akan membantu apapun. Chansu yang sudah sangat marah tentunya menyuruh agar dia segera menutup mulut busuknya itu, dan jika dia masih terus melakukan semua ini, dirinya pasti akan membunuhnya. Karena sudah mengeluarkan cukup mana, seseorang kemudian merapalkan mantra teleportasi untuk mengeluarkan mereka semua dari sini. Akan tetapi, Chansu langsung menggagalkan rencana teleportasi orang itu dengan menyerangnya sampai mati sambil mengatakan tidak ada yang bisa keluar dari sini. Yojimbo mengatakan beginilah cara ketua asosiasi memaksa mereka untuk melakukan perintahnya secara paksa, tapi Chansu mengatakan sebaiknya dia diam saja jika dia masih sayang nyawanya. Yojimbo mengatakan siapapun yang tetap diam seperti ini pasti akan mati, jadi dirinya hanya berusaha untuk bertahan hidup. Tapi Chansu yang sudah sakit marah mengatakan kalau begitu sebaiknya dia mati saja. Yojimbo mengatakan kalau dia memang ingin menghancurkannya, maka coba saja dia lakukan, karena dirinya akan menggunakan kertas ini sebagai tamengnya. Yojimbo mengatakan kalau gulungan sihir ini dihancurkan, mereka semua pasti akan mati dan dia akan merasakan energi menjijikkan dari mana yang sangat besar dalam teks ini. Chansu mengatakan kalau begitu katakan saja semua kebenaran yang dia ketahui, karena ini juga adalah salah Yojimbo yang membuatnya melakukan semua ini. Feng Feng kemudian mengatakan presiden asosiasi inilah dalang dibalik pembunuhan adiknya Kang Hyuk dan dirinya di sini dipaksa untuk menjalankan perintah karena diancam. Chansu yang semakin marah dengan semua otot di wajahnya keluar mengatakan agar mereka segera mematuhi perintah presiden asosiasi dan tidak melawan perintahnya. Akan tetapi, tampaknya mantra sihir teleportasi massal Feng Feng sudah selesai dan akan membawa mereka semua keluar dari dalam bunker. Feng Feng mengatakan apapun hasil yang akan terjadi nantinya, mereka akan membicarakannya setelah keluar dari sini. Seketika itu, Feng Feng membawa keluar anggota asosiasi yang tersisa ke tengah jalan, termasuk dengan Chansu dan Yojimbo. Yojimbo mengatakan tampaknya bajingan itu tidak berada di sekitar sini, jadi mungkin mereka masih bisa memiliki kesempatan untuk mencari tempat kabur. Akan tetapi, Yojimbo sangat terkejut dengan suara guncangan, dan ketika dia melihat ke belakang, Yojimbo menanyakan apa-apaan barusan tadi. Benar saja, Yojimbo beserta dengan yang lainnya sangat terkejut karena ada sebuah bangunan besar yang muncul dari bawah tanah dan sedang menunggu mereka. Karena Chansu dan yang lainnya sudah menunjukkan dirinya, Kang Hyuk tentunya menyambut mereka semua bersama dengan Temerot dan Chayoyu. Melihat Chayoyu yang sedang berjalan dengan sebuah anak panah yang menancap di kepalanya, tentunya itu membuat Chansu menjadi sangat merinding. Karena tugasnya Chansu sudah selesai, Kang Hyuk mencabut anak panah tersebut dan membuat Chansu sepenuhnya mati. Melihat adegan yang sangat sadis seperti itu, membuat Chansu dan Yojimbo hanya bisa membeku ketakutan melihat kesadisan kakaknya Kang Bin secara langsung. Kang Hyuk kemudian memberikan kembali anak panahnya pada Temerot sambil memerintahkannya agar mereka segera membunuh semua orang di sini. Tanpa banyak berbicara, Temerot langsung menembakkan anak panahnya ke arah Chansu, bahkan sebelum mereka membicarakan soal negosiasi. Akan tetapi, tampaknya kekuatan ketua asosiasi tidak bisa diremehkan karena dia tampaknya telah berhasil menahan tembakan Temerot. Seseorang mengatakan sebaiknya mereka teleportasi ke tempat lain, tapi orang satunya mengatakan apakah dia masih bisa mengatakan itu setelah melihat apa yang berada di depan sana. Orang itu mengatakan setelah mereka melakukan teleportasi keluar dari dalam bunker, mereka langsung disambut dengan sebuah jebakan penghalang terkutuk. Orang itu memberitahu jika ini adalah barrier yang mirip seperti bom bunuh diri yang bisa menyebabkan mana di dalam tubuh mereka mengalir secara terbalik dan langsung membunuh seorang penyihir setelah mereka mencoba melakukan teleportasi. Chansu mengatakan daripada memikirkan cara untuk melarikan diri, sebaiknya mereka pikirkan saja bagaimana mereka bisa bertahan hidup di sini. Feng Feng mengatakan sepertinya tidak ada pilihan lain, padahal dirinya merasa akan sangat bagus apabila mereka bisa bernegosiasi. Namun baru saja berpikir untuk melawan, salah satu bawahan Kang Hyuk malah datang sembari menyanyikan lagu Nina Bobo dan Chansu menanyakan memangnya siapa yang sedang bernyanyi. Karena suara nyanyian itu sangatlah merdu, tentu saja itu buat Chansu dan yang lainnya mulai merasakan efek mengantuk. Tidak salah lagi, itu adalah kekuatan dari Vio, salah satu bangsawan di bawah perintah Kang Hyuk yang menggunakan mantra penidur.
Tentu saja, Chanso adalah orang pertama yang tidur terlelap dulu, baru disusul dengan anggota asosiasi lainnya, tapi tampaknya Yojimbo masih mencoba untuk bertahan. Namun setelah dirinya mendengarkan lagu ini lebih lama, Yojimbo merasa jika bahasa yang digunakan bocah ini terdengar tidak asing, dan sepertinya dirinya pernah mendengarkannya. Yojimbo yang masih bisa menahannya kemudian mendatangi Kang Hyuk sembari mengatakan dirinya ingin agar dia menunggu sebentar. Yojimbo tentunya berlari ke arah Kang Hyuk sembari mengatakan ada sesuatu yang ingin dirinya tanyakan kalau dia tidak keberatan. Temero tentunya merasa jika orang ini sangat tidak sopan kepada sang raja dan ingin segera membunuhnya, tapi Kang Hyuk mengatakan agar dia menunggu sebentar. Kang Hyuk mengatakan apa yang dia ingin katakan, bukankah dia adalah orang yang menukar tubuh adiknya kepada anggota Black Wave. Yojimbo membenarkan kalau dirinya melakukannya, tapi ada sesuatu yang harus Kang Hyuk ketahui sebelum membunuhnya. Yojimbo mengatakan dirinya pernah mendengar bahasa dalam lagu yang dinyanyikan bocah berambut biru barusan. Vio menanyakan dari mana dia mendengar lagunya, padahal ini adalah pertama kali mereka bertemu, dan Yojimbo mengatakan yang dirinya dengar adalah bahasa dari lagu itu, dan bukan lagunya. Yojimbo mengatakan dirinya pernah mendengar seseorang menggunakan bahasa yang sama seperti dia di bumi, dan Vio menanyakan apakah Kang Hyuk sudah pernah mengirim seseorang kemari sebelum dirinya. Yojimbo mengatakan kalau dia tidak keberatan, dirinya akan menunjukkan sesuatu terlebih dulu, dan mungkin saja dia akan tertarik dengan apa yang baru saja dirinya katakan. Yojimbo kemudian membuka sebuah botol obat berwarna merah muda, dan kemudian langsung meminumnya. Namun setelah meminum obat tersebut, Yojimbo dikelilingi oleh aura merah gelap dengan tubuhnya yang merasakan rasa sakit. Tapi tak lama, kepala Yojimbo kemudian mengeluarkan sebuah tanduk yang mirip seperti tanduk iblis. Akan tetapi, tampaknya Yojimbo langsung mencabut tanduk tersebut dengan sangat kuat hingga dia sendiri merasakan rasa sakit yang mendalam. Vio menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh si botak itu, kenapa dia mengambil tanduk yang muncul di kepalanya sendiri. Namun sepertinya, Yojimbo langsung meminum obat pemulihan dan kemudian menghancurkan tanduk yang dia cabut barusan. Yojimbo mengatakan dirinya akan memberikan gulungan ini padanya karena mungkin saja Kang Hyuk bisa mengetahui isi dari tulisan di dalamnya. Kang Hyuk nampaknya cukup terkejut dengan tulisan yang ada di dalam gulungan tersebut dan Vio menanyakan bukankah ini adalah bagian dari Holy Scripture of the Dead. Kang Hyuk yang sadar jika ini adalah Holy Scripture of the Dead tentunya menanyakan bagaimana bisa dia mendapatkan benda ini. Yojimbo mengatakan itu adalah Book of the Dead atau bisa disebut sebagai buku Necromancer, namun dirinya tidak mengetahui tentang versi lengkap gulungan ini. Akan tetapi, Demon King yang keluar dari Gate of Hell Amerika memberikan ini pada Hunter Amerika dan dirinya telah melihat kematian yang mengerikan hanya dari membacanya saja. Yojimbo sendiri mencuri dan menyimpan benda ini di dalam tanduk tersembunyi karena benda itu sangat berbahaya dan dirinya merasa bahwa ini memiliki nilai yang sangat besar mengingat diberikan oleh seorang Demon King. Holy Scripture of the Dead adalah buku kematian, jadi jika manusia normal membacanya, maka mereka tidak akan bisa mengendalikan pandangan darinya dan lupa akan makan, minum, ataupun tidur. Pada akhirnya, mereka akan perlahan mati karena lupa bernafas, dan buku ini membiarkan makhluk itu membaca kata-katanya dan kemudian mencuri jiwanya. Desmond dulu menyarankan Kang Hyuk untuk berendam di dalam bak mandi darah milik Dewi Gorgon untuk mendapatkan kehidupan baru sebelum membacanya, dan akhirnya membuat Kang Hyuk menjadi necromancer dengan mandi darah. Kang Hyuk berpikir dirinya merasa seolah-olah ada hal lain yang terjadi di balik perihal yang menyebabkan dirinya kembali ke bumi. Kang Hyuk menanyakan apakah saudaranya juga menyadari hal ini, dan Yojimbo menanyakan apakah itu terkait tentang Book of the Dead. Yojimbo mengatakan tentu saja Kang Min mengetahuinya, dan itulah sebabnya Kang Min menantang pembukaan Hell of the Gate. Yojimbo mengatakan jika Kang Min berniat untuk menghancurkan bagian dari buku Necromancer lainnya, tapi berakhir gagal karena perlawanan Hunter Amerika. Yojimbo ingin agar Kang Hyuk memikirkannya lagi, meskipun dirinya melakukan sesuatu yang keji dan pantas dibunuh, tapi bukankah dirinya bisa menjadi sesuatu yang berguna untuknya? Kang Hyuk mengatakan Demon King tidak akan pernah membagikan sesuatu yang bagus dengan niat baik kepada para manusia. Yojimbo mengatakan memang seharusnya ini sudah sangat jelas jika Demon King tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan menguntungkan bagi umat manusia. Kang Hyuk menanyakan kalau Kang Bin mengetahui ini, seharusnya dia tidak hanya akan melakukan pemusnahan saja, dan Yojimbo mengatakan jika banyak hunter yang mencoba untuk menghalangi Kang Min untuk melakukan aksinya.
Yojimbo memberitahu jika hunter di seluruh dunia yakin kalau tindakan Kang Min didasari rasa takut jika ada hunter lain yang lebih kuat daripada dirinya dan akan melupakannya. Kang Hyuk rasa cerita Yojimbo sangat sederhana karena Kang Min tahu jika membuka Hell of Gate akan membuat bumi seperti Hela, jadi dia berusaha untuk menghentikan mereka agar tidak menjadi Hela yang kedua. Akan tetapi, karena Kang Min adalah hunter terkuat di dunia, dia sudah memiliki cukup banyak musuh dan para hunter yang ingin menjadi lebih kuat dari Kang Min tidak mempercayainya. Kang Hyuk rasa jika kematian Kang Min tidak hanya disebabkan semata-mata karena keserakahan dan pengkhianatan di antara para hunter. Kang Hyuk berpikir, Holy Scripture ini menyimpan catatan terkait dewa jahat kuno serta awal mula era kegelapan dan dirinya datang ke sini untuk menyingkirkan semua orang yang sudah membunuh adiknya. Akan tetapi, bagaimana kalau sebenarnya seseorang menargetkan dirinya, terlebih musuhnya di Hela adalah semua makhluk jahat dari dunia lain, dan beberapa menaklukkan yang dirinya lakukan hanyalah pada planet yang hampir mencapai Hela. Kang Hyuk belum pernah menyelesaikan ekspedisi ke dimensi berbeda seperti bumi, tapi alasan dirinya meluncurkan ekspedisi ke bumi berbeda karena itu hanya untuk kematian adiknya. Seandainya Kang Min tidak mati, dirinya tidak perlu datang ke bumi dan akan terus melakukan ekspedisi ke planet lain. Tapi kalau saudaranya hanya menjadi umpan musuh dan target sebenarnya adalah dirinya, maka itu berarti dirinya telah masuk ke dalam jebakan orang itu agar tidak bisa kembali ke Hela. Kang Hyuk sekarang yakin jika kematian Kang Min adalah awal dari semua ini, dan sepertinya Hela sedang ditaklukkan oleh Demon King itu. Kang Hyuk menanyakan kenapa dia menyimpan gulungan ini, dan Yojimbo mengatakan itu mungkin karena dirinya bisa mendapatkan banyak uang darinya. Namun setelah mendengarkan bahasa yang dibawakan bocah ini, dirinya merasa harus menyerahkan gulungan ini padanya. Vio mengatakan dirinya tidak melakukan apapun pada orang ini, dan Kang Hyuk mengatakan dirinya tidak bilang dia melakukan sesuatu. Kang Hyuk kemudian memanggil Desmond agar segera menghadap padanya, tapi itu malah membuat Yojimbo terkejut dengan aura hitam di bawahnya. Seketika itu, Desmond langsung keluar dari aura hitam tersebut dan membuat Yojimbo berteriak kaget karena ada tengkorak yang muncul di depannya. Kang Hyuk mengatakan seharusnya dia sudah mendengarkan semuanya, dan Desmond mengatakan dirinya akan memeriksa gulungannya. Setelah membacanya, Desmond mengatakan ini memang adalah duplikat dari bagian Holy of Scripture of the Dead yang sudah pernah dibaca oleh Tuan. Yojimbo tentunya sangat terkejut karena Kang Hyuk rupanya sudah pernah membaca buku itu, tapi ternyata dia masih hidup. Kang Hyuk ingin agar Desmond segera memeriksa dimensi yang mereka gunakan untuk ekspedisi, dan Desmond mengatakan dirinya sudah memeriksanya, tapi pintu masuknya sudah tidak bisa digunakan lagi. Kang Hyuk berserta dengan Vio dan Temero tentunya terkejut, karena itu berarti mereka tidak akan bisa kembali ke Hela. Desmond mengatakan dirinya sudah mencoba membuka yang baru menggunakan sihirnya, tapi hal itu masih tidak berhasil, dan Kang Hyuk jadinya sangat yakin jika ini adalah sebuah jebakan. Kang Hyuk mengatakan karena jalan kembali sudah diblokir, mereka harus menemukan jalan lainnya di sini, dan Desmond menanyakan apakah Tuan sudah memikirkan solusinya. Kang Hyuk kemudian memanggil Yojimbo, dan Yojimbo menanyakan apakah ada sesuatu yang ingin dia tanyakan lagi. Kang Hyuk menanyakan bagaimana caranya para demon atau Demon King itu memberikan mereka gulungannya pada para hunter di bumi. Yojimbo mengatakan jika mereka bertemu dengan Demon King ketika mereka membuka pintu masuk ke dunia iblis. Kang Hyuk menanyakan apakah dia bisa membukanya, dan Yojimbo berpikir jika inilah kesempatannya untuk menyelamatkan nyawanya. Yojimbo mengatakan tentu saja dirinya bisa, karena dirinya akan menunjukkan pada Kang Hyuk jika dirinya bisa menunjukkan seberapa besar kemampuannya di masa depan. Kang Hyuk mengatakan kalau begitu buka Hell of God itu sekarang juga, tapi Yojimbo mengatakan apakah dirinya harus langsung membukanya di sini. Kang Hyuk mengatakan dirinya tidak peduli mau dibuka dimanapun, karena tujuannya adalah untuk bertemu dengan iblis yang membuat kontrak dengan para manusia. Yojimbo mengatakan tidak masalah mau dibuka dimanapun, namun dirinya masih memerlukan sesuatu untuk membukanya. Yojimbo mengatakan dirinya membutuhkan seorang penyihir yang sedang tertidur di sana, karena gerbang tersebut hanya bisa dilakukan dengan sihir pemanggilan. Akan tetapi, Vio mengatakan mereka semua sudah mati dan tidak akan bisa bangun kembali, tapi Yojimbo tentunya sangat terkejut mendengarnya. Vio mengatakan lagu pengantar tidurnya akan membuat semua orang tertidur lelap hingga mereka tidak akan bisa bangun kembali, meskipun dirinya masih bisa membangunkan mereka jika dirinya mau. Kang Hyuk menanyakan kalau begitu berapa banyak orang yang dia butuhkan untuk membukanya, dan Yojimbo mengatakan dirinya membutuhkan 4 orang penyihir yang memiliki stigma darah.
Kang Hyuk kemudian menyuruh Vio agar segera membangunkan keempat orang itu, dan Vio dengan berat hati mengatakan baiklah. Vio kemudian menggunakan lagunya untuk membangunkan para penyihir yang sedang tertidur lelap dan tidak akan bisa bangun kembali. Yojimbo tentunya hampir saja tidak percaya jika seorang bocah memiliki sihir necromancer yang sangat unik, di mana dia bisa mengendalikan orang yang sudah tidak sadarkan diri seperti orang yang masih hidup. Keempat penyihir itu tentunya langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Vio dengan membuat sebuah formasi lingkaran pemanggilan. Tidak butuh waktu lama, God of Hell yang dimaksud akhirnya mulai terbentuk dan memancarkan aura merah gelap seperti memanggil seekor iblis. Yojimbo sendiri sebenarnya cukup terkejut karena sihir pemanggilannya akan berjalan lancar dan mungkin saja mereka bisa bertemu dengan seorang demon berperingkat tinggi. Oke guys, itulah alur cerita The Iron Blood Necromancer Has Written Season 1. Setelah menunggu waktu yang lama akhirnya dapat juga update-annya. Sampai bertemu lagi di season keduanya.